Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan melanjutkan soal pembahasan kita tentang elektrik guys. Namun pada topik ketiga kali ini adalah tentang elektrik potensial guys ya. Jadi seperti biasa kalian boleh download soal kali ini sudah saya sediakan di link di kolom deskripsi guys. Kita akan lihat dari soal yang pertama guys. Nah, untuk elektrik potensial itu sendiri merupakan satuan skalar. Jadi tidak ada arahnya guys ya. Jadi ini mirip dengan part yang kedua, tapi ini ditanyakan berkaitan dengan elektrik potensial ya. Kita lihat terlebih dahulu. Determine the x coordinates of locations where the electric potentials due to the two charges is zero, seperti itu. Nah, cara menyelesaikannya ya saya akan tulis di bagian bawah seperti ini. Nah, untuk diketahui kalian semua bahwa untuk elektrik potensial itu rumusnya cuma K, Q per R aja, tidak ada kuadratnya guys ya. Jadi dia bilang untuk yang A di sini, ya, jumlah volt itu sama dengan 0 guys ya. Ini adalah penjumlahan dari K Q1 per R tambah ini R1 ya, tambah K Q2 per R2. Ini kan sama dengan 0 karena dia minta 0 kan. Nah, kita lihat K-nya ini ya K, Q1 itu 4K, 4Q maksud saya. Nah, kemudian R1 ini we don't know di mana gitu ya. Kita anggap aja ini X. Nah, saya anggap ini X. Somewhere around here X. Berarti ini sisanya adalah 6 kurang X, guys ya. Nah, ini adalah X. Kemudian ditambah K. Nah, untuk khusus elektrik atau quantities of electric, kamu harus masukin negatif sign-nya seperti ini. Ya. Jadi, saya ulangin, kalau forces dan electric field itu kan vektor. Yang penting kamu sudah tahu arahnya, nilainya ini tidak perlu sign minus, kamu nggak perlu masukkan. Yang penting kamu sudah tahu arahnya. Tapi karena ini elektrik potensial ini kan eh, skalar, jadi kamu harus bisa memasukkan nilai negatifnya. Oke, sorry, ini nggak ada kuadratnya, maaf ya. Nah, kemudian ini kita tinggal hitung, guys. Kita coba hitung, ya kita akan pindahin ruas nanti ya. Jadi ini 0, ini K, ini 4Q per X, ini min KQ per 6 kurang X. Kita pindahin ruas, sehingga efeknya terjadi adalah demikian, per X. Nah, ini boleh di cancel out. Sehingga terjadi ini 1 per 6 kurang X, ya, sama dengan 4 per X. Kamu kalikan silang aja, nanti didapat nilai X-nya di sini. Resultnya X, ya ini nanti didapat 5X sama dengan 24, ya X ini 4,8. X 4,8 ini patokannya dari yang kiri, yang 4Q ya. Jadi 4,8 itu dia ke sini nih, ke kanan, di jauh nih, 4,8. Ini kan segini 3 nih. Berarti 4,8 di sini ya. Ini 1,8. Jadi kalau ditanya X coordinates-nya, itu berarti jawabannya adalah bukan 4,8, X coordinates yang asli yaitu 1,8 ya. Ini jawaban ya, karena dia koordinatnya 1,8.0 seperti itu. Di titik itulah elektrik potensial adalah 0 ya akibat kedua charge tersebut. Oke guys, kita akan melanjutkan pembahasan di bagian yang B. Nah, kalau Q-nya itu 1 kali 10 pangkat min 6, calculate how much work must be done to bring an electron, ya, ini elektron ya, sebagai charge-nya from infinitely far away to the origin, seperti itu ya, to the origin. Nah, ini di sini origin-nya. Nah, kita coba lihat ya guys ya, di titik origin ini berapa voltnya? Nah, kita lihat, berarti ini K, ya, K, Q, ini boleh apa ya, K, Q, Q-nya langsung 4Q aja ya. Nah, per R tambah ini K min Q per R, seperti itu guys. Ya, jadi K ini kan ya berarti ini sama ya, R-nya kan sama 3 dan 3 ya guys ya. Jadi ini kebetulan sama guys, ini 3, ini kan berarti ini K, Q ini 3 guys. Jadi kebetulan aja nilainya sama. Berarti ini K, ini 4 KQ, berarti ini jawabannya adalah 3 KQ per 3. So, jadi di sini kita bisa lihat hasilnya itu kan KQ ya guys ya. Ya, oke. Ini adalah apa? Selisih ya. Kita bisa hitung ini selisihnya ya. Selisih volt seperti itu. Nah, terus apa yang mesti kita lakukan di sini, guys? Jadi di sini kamu harus mengalihkan dengan apa ya nih? Ya guys ya. Tapi sebentar, ini kayaknya saya ngerasa ada yang salah nih guys. Jadi ini 4
Kak. Q per 3. Oke, sebentar ya guys ya. Saya coba hitung dulu. Oke, so far nggak ada masalah. Ini udah bener guys. Jadi untuk change in potensialnya itu adalah betul ini guys. Ya, sudah betul. Nah, berarti work done itu rumusnya jangan lupa guys, work done itu saya tambahin di sini. Itu adalah Q kalikan change in potensialnya. Jadi tinggal masukin Q-nya ini adalah sebuah elektron. Berarti ini kamu cari ya, elektron itu dia min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini adalah merujuk ke sini. 9 kali 10 pangkat 9 kali Q. Q itu 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Ya. Jadi nilainya saya dapetin itu sekitar min 1,44 kali 10 pangkat min 15 joule. Kayak begitu guys. Ya. Jadi ini jawaban untuk yang di nomor 1 bagian B guys ya. Kita akan lanjut pembahasan di soal berikutnya, soal yang nomor keduanya. Di sini sebuah helium dengan nukleus ya, Q-nya itu 2 elektron dengan mass 4U, ada datanya, is released from rest at point A and moves to point B. Ya, it moves through equipotential as shown, caused by other charge. How much work did the electric field do on the helium nucleus? Seperti itu. Nah, di sini kamu bisa menggunakan perhitungan bahwa work done itu adalah Q kali potensial difference-nya. Jadi work done ini Q-nya itu kan 2E. Ya, kamu tinggal hitung 2 kali berapa nih? Negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya, kolom. Kemudian untuk potential difference, nah ini kamu lihat potential difference-nya. Ya, dari 2 ke negatif 2. Itu berarti potential difference-nya adalah 4 megavolt. M yang gede ini megavolt, 10 pangkat 6. Jadi untuk work done-nya ini saya dapetin nilainya adalah min 1,28 kali 10 pangkat min 12 joule seperti itu. Ya. Jadi ini jawaban untuk yang di nomor 2-nya guys ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor ketiganya. Soal nomor ketiganya ini adalah demikian. 30 joules of work is done to move a positive 5 column charge from one point to another in electric field, bla bla. Ini yang ditanya cuma what's difference potensialnya ya. Kamu pakai rumus yang sama lagi tadi ya. Nah, kayak gini. Nah, berarti tinggal work done itu 30, Q-nya kan 5. Ya, ini mah gampang banget. Ya, ini dapat 6 volt. Rasanya nggak susah ya. Ini ya, untuk yang nomor 3, kita langsung lanjut aja biar nggak terlalu panjang kontennya. How much energy is needed? Energi ini reverse, ya, kalimat energi ini, terms energy reverse to work done sebetulnya. Nah, jadi dari apa nih? Dari A ke B. If the potential A relative to the ground is 100 volt and the potential B relative to the ground is 112, nah berapa work done-nya? Jadi ya rumusnya sama. Cuma ini yang harus hati-hati. Ini kan 5 kali 10 pangkat min 6. Yang ini dikalinya adalah 112 potong 100. Karena ini adalah change potensialnya. Hanya berbeda 2 volt aja gitu ya. Bukan beda 100 atau 112. Ya. Jadi kamu harus perhatikan dengan teliti. Saya dapetin nilainya adalah demikian guys ya. Joules. 60 kali 10 pangkat min 6 joules guys ya. Oke guys, sekarang kita sampai ke page terakhir di nomor 5, guys. Nomor 5 ini kelihatannya agak cukup panjang, tapi kita akan coba ya, guys ya. Kita baca terlebih dahulu. A positive 38 microcoulombs point charge is placed 36 cm from an identical bla bla bla. Nah, kalian bisa lihat ya, guys. Jadi ini ada identical ya. Seperti ini. Terus ada yang negatif ya. Negative 15 microcoulombs charge is moved from point A to point B, as shown in the picture. Oke. What is the change in potential energy? Nah, potensial energi ini berarti pertama-tama kita harus coba menghitung nanti ya distance-nya. Jadi begini guys, maksudnya di sini kita anggap ini Q1, ini Q2, ini Q3. Kita akan coba mencari ini ya, ini jaraknya. Ini D1, yang ini nanti, waduh maaf tarikannya kurang pas. Ya, saya gambarin lagi, ini D1, kita hitung-hitung dulu ya. D2. Nanti boleh please pakai Pythagoras ya. Saya dapetin nilai D1-nya dan D2-nya adalah demikian ya. Ini sentimeter, sentimeter. Pakai yang namanya
Pythagoras. Ya. Kemudian di sini untuk initial potensial energinya, nah ini kamu hitung. Jadi initial potensial energi ini initial dulu ya. Rumusnya itu adalah U1 ya. Berarti U itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Sorry, bukan per R kuadrat tapi per R aja. Ditambah K Q2 Q3 per R saja. Ini adalah potensial energi di mula-mula, guys ya. Jadi ini terdapat dua buah titik kan. Yang pertama kan, sorry, ini U1-nya ya. Jadi di sini kalau kamu perhatikan K Q2 sama R itu boleh keluar ya. Sorry, R-nya bukan. Jadi K sama Q2-nya itu boleh keluar, guys ya. Jadi ini K boleh keluar, Q2 itu juga boleh keluar. Kebetulan Q1-nya nilainya sama dengan Q3, ini juga boleh keluar jadinya. Ya, tadi saya curiga makanya. Jadi K-nya ini kamu boleh keluar. Tadi Q1-nya, sorry, Q2-nya keluar dulu. Jadi ini min 15 kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang ini 38 kali 10 pangkat min 6. Ya, kamu coba hitung. Ini sisanya hanya 1 per R dan 1 per R. Gini. Yang ini tuh maksudnya R1 dan R2 gitu ya. Oke, pelan-pelan nih ya, karena hitungannya agak sedikit rumit jadinya. Nah, yang disebut R1, R2 mula-mula di sini adalah yang 12 sama 24, karena dia belum pindah. Ya. Jadi di sini saya masukin 0,12 meter, 0,24 meter. Nah, di sini ketika di total hasilnya 60, min 64,125 joules ya. Nah, cara yang sama kamu pakai waktu dia sudah, ini initial nih, initial ya ini finalnya. Final positionnya dia ini adanya di atas. Jadi intinya sama ya. Di sini kamu kalikan nanti yang berbeda itu hanya jaraknya. Makanya tadi sebelumnya ini saya berusaha untuk mencari jaraknya. Nah, ini jaraknya ini pakai yang Pythagoras tadi ya, dalam meter guys ya. Ini 0,2727 guys. Saya dapetin nilainya adalah negatif 46,64 joule seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini jawaban untuk nomor 5, tapi ini belum selesai. Karena kayaknya yang ditanya ini kan change in potential energy. Berarti change-nya itu yang final kita kurangin dengan yang initialnya. Resultnya 17,47 joule ya guys ya. Sorry agak berantakan nih ya tulisannya. Silakan boleh pause video ini untuk sambil melihat jawabannya, untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya juga guys. Misalkan kalau kalian bingung dan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya ya guys ya. Karena kita tinggal membahas satu nomor terakhir, yaitu nomor 6. Nomor 6 ini nggak terlalu susah, jadi untuk menghitung electric field, ya dari data seperti ini, kamu bisa menggunakan formula yang ini guys, volt per distance. Ya, jadi untuk menghitung electric field-nya ini tinggal 60 volt ya, karena ini selisihnya 60, dibagi dengan distance-nya, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. Jadikan ke meter. Hasilnya adalah 12.000 Newton per Coulomb, guys ya. Jadi ini untuk nomor 6 rasanya nggak terlalu rumit, guys ya. Lebih susah yang tadi nomor 5. Oke guys, jadi demikian penjelasan untuk topik kita kali ini tentang electric potential and energy. So far, jika masih ada yang bingung, please sekali lagi tolong ditanyakan di WA. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri. Mungkin kalau ada kuis atau ada ulangan. Dan kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.